dan lain-lain. Pagi ini kita mulai sambil nunggu yang lain di ruangan sudah ada Pak Agustan, Pak Asep, Pak Aswin, Bu Marina, Pak Iqbal, Pak Sukoco dan Pak Toko. Pagi ini kita akan, waduh, bicaranya ini sebenarnya topiknya sangat menarik ini soal laut 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 ekspedisi di laut dalam yang sebahagian besar saya yakin kita belum pernah. Maksud saya kalau naik ke gunung tinggi mungkin banyak, tapi ke dalam itu kalau naik kapal. Nah, nanti yang menjadi apa namanya moderatornya adalah Pak Idwan. Ini sama-sama geologi. Cuma Pak Bu Marina itu adalah marin geologi ya, dalam bawah. Kalau Pak Idwan geologi yang ke atas. Topiknya hari ini geologi. Silakan Pak Idwan. Terima kasih Pak Andi. Ini satu kehormatan saya ditugaskan memimpin eksibisi dari halaman Dr. Marina Frederick, karena ini sangat penting untuk kita. Ya. Ekspedisi yang dilakukan oleh Dr. Marina ini itu merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Beliau mendapat kesempatan ikut kapal apa namanya? Ocean Express. Ini suatu kapal yang canggih, ya. Itu milik siapa ya? Milik swasta. Buat milik swasta, ya bisa melakukan ekspedisi kita. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat yang banyak. Tapi coba sebagai catatannya ya, dulu pada tahun kira-kira 20 tahun lalu, kita BPBD saat itu pernah melakukan ekspedisi yang sejenis itu dengan Jepang dengan menggunakan Simpai. Nah ini salah satunya nih. Dr. Yusuf Suratman dulu adalah salah satu peserta yang ikut ekspedisi itu dengan menggunakan submarine. Itu sampai kedalaman 2000 meter. Jadi orang pertama Indonesia yang menyelam 2000 meter bukan angkatan laut, sebetulnya saintis. Nah mudah-mudahan ini menginspirasi kita lagi, karena gagasan kita sebagai berdua maritim 20 tahun lalu itu masih ada marwahnya. Nanti apalagi Pak Indro akan dengan CPI-nya akhir tahun ini akan mengadakan Sustainability Coral Triangle. Silakan Bu Marina sharing di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan wawasan dan menginspirasi kita semua. Silakan. Saya sama ini aja. Tadi kalau Pak Irfan bilangnya Pak Yesus Suraman adalah orang yang menyelam terdalam. Kalau Dokter Marina mungkin boleh bisa bilang nggak wanita pertama judulnya itu wanita berapa 700 meter ya? Iya. 700. Indonesia kan Pak. Wanita Indonesia pertama yang menyelam 700. Hebat. Silakan Bu Marina. 700 meter. Untung nggak putus tadi. Nggak pakai tali lagi. Oh, nanti kita lihat. Kita lihat di. Bukan kalau putus sinyal atau mesinnya kan berbeda. Iya. Suara saya biasanya tuh pelan. Saya mau di sini mau di online atau Beri matiin. baiknya. Ya, itu. Kalau bisa kedengaran nggak apa-apa. Oke, baik. Arum, mendengar nggak, Arum? Mohon info kalau suara saya. Mendengar nggak? Kalau suara Ibu Warga terdengar, angkat tangan. Kedengeran, kedengeran. Ya, terima kasih Pak. Hati-hati tenggelam Pak Rom. Kedengeran, kedengeran ya. Kata Bu Nadira, mohon izin suara Bu Marina. Oh, hilang lagi suaranya nih.
Suaranya hilang ya. Oke, halo halo Bapak, Ibu, Mak. Ya, sudah bagus suaranya. Oke, baik, terima kasih Pak Barum. Ya, jadi ini kami foto di helipad untuk apa namanya grup foto gitu ya sebelum kita kembali ke daratan. Em, Jadi bukan pakai drone dia. bukan, ini ada tiangnya Pak, tiang enggak. Oh ini kok, bentar ya, kok ada masalah. Oke, jadi sedikit cerita backgroundnya. Di akhir tahun 2022, Kemenko Marves mengundang Ocean X untuk berdiskusi untuk peluang kolaborasi dengan BRIN dan institusi riset lainnya gitu, di perairan Indonesia. Jadi itu berjalan sampai apa 2023 itu kami ada call for proposal. Jadi kita semua mengajukan proposal, proposalnya disaring-saring, dievaluasi, dan kebetulan proposal kami itu lolos, dan 2004 itu baru berjalan surveinya ya. Em, jadi sedikit informasi mengenai Ocean X sendiri, itu beroperasi sejak 2020. 2020 itu kapal yang kedua, Pak. Kapal yang pertama ya ada, cuman saya tahunya yang ini. Nah, kapal ini sebetulnya bukan kapal baru gitu. Jadi ini retrofit dari kapal oil exploration yang mereka retrofit gitu. Kapalnya hmm, betul, nanti ada videonya untuk waktu membuat meretrofitting kapalnya gitu, Pak. 2010 kapal aslinya itu umurnya. Nah, apa program ini dikembangkan oleh eh, Ray Dalio sama Mark Dalio sama Vincent Pettibone. Em, Mark Dalio itu sama, iya, filantropik. Mereka orang kaya dari hedge fund. Itu tadi saya nggak ngerti bahasa Indonesia hedge fund itu apa. Ya, itu jadi finansial. Nah, kalau Vincent itu saintis. Dia eh, apa microbiologist atau apa gitu. Nah, kemudian program-program ini semua dioperasikan oleh Dalio Philanthropies ini. Ya, eh, ini jadi mereka tuh punya visi kalau apa Ocean X itu ingin mensupport saintis sedunia explore ocean dan menginformasikan dunia mengenai dengan media. Nah, jadi canggihnya itu ya, mereka tuh mengundang James Cameron yang direktur film yang canggih itu, yang membuat Avatar, Titanic itu kapalnya tuh apa ya, lampu-lampunya didesain oleh James Cameron. Jadi setiap kali ini kan medianya ya, tim medianya itu jalan merekam itu udah kayak di film gitu. Bener, jadinya udah kayak di film gitu. Jadi canggih banget deh. Multimedia canggih ya. Iya, multimedianya canggih Pak. Iya, jadi oke, mungkin saya bisa eh, ini, saya Ini namanya mungkin family planning itu. Mau Pak Luhut lagi gini orang kaya oh, tuh. maaf Tapi ini kalau orang kaya bikin masjid tuh. sebentar, ini Akhirat untuk saya akhirat. share yang itu ya. Sebentar, ini kok nggak ya. Sebentar. Eh, coba saya share ya, ini Pak.
Pak Adi baru turun. Dia nggak mau itu rupanya. Yang sebelah kanan. Oh ya, ini dia. Apa dia teman? Oh ini dia. Ini Kalau artinya kan Oh ya. Nah, ini saat membuat kapalnya. Jadi tahun itu ini untuk membuat. Ini di Surabaya. Nah, visit Peribon. karena kamarnya nggak besar ya. Kapalnya 87 meter Oh, ya, panjangnya, Pak. Baru 66. Ya. cuma Nah, ini ini mana? oh belum Pak, ini masih bercerita mengenai waktu itu membuat kapalnya gitu. Jadi kapalnya di dry dock dibuat. Iya ini. Iya, ini yang salah satu co-chair. Nah, Yang punya duit. yang punya duit juga, cuman yang mayoritas uangnya kayaknya mungkinnya dari Dalio Fitratus ini. Tapi ya sama aja lah, semuanya punya duit. Itu kapal selamnya Yang kuning, ya, yang ada buletan. Oh, Marina naik itu jadi. Iya Pak. Oh, keren. Jadi mereka sendiri desain dari awal maunya kayak apa gitu. Apa namanya helipadnya kayak gimana? Itu jadi dari ini dari awal sekali. Yang kuning itu ya kapal selam. Heeh. Benar. Berapa? Itu jadi benar-benar. Katanya harganya 200 miliar dolar, million dollar. 200 triliun kalau kita mungkin ya. Oh 200 miliar. 200 juta mah belum mahal. Million dollar, tapi bahasa Inggris. Tapi kalau Indonesia triliun kali ya. 200 miliar. Juta ya, oke. 200 juta dolar. Oh, kirain 200. Berarti 20 triliun lebih gede daripada yang sekarang sama. Itu jadi mereka Buat 30. mungkin saya bisa itu ya waktu bikin kapalnya. Canggih ya, kameranya canggih. Oh ya, kapalnya kameranya semua didesain oleh James Cameron, Pak. Jadi, Kalau kita ada ketahuannya lah. Bukan yang bikin itu. Titanic, film Titanic, Pak. Yang bikin Titanic itu Heeh. filmnya, Yap, director. tapi bukan bikin Titanicnya. Direkturnya. Itu yang bikin film Titanic. Yang desain. Yang bikin kapal Titanic itu nggak ada. Iya, jadi mereka memang ingin mendokumentasikan biodiversitas ke dunia. Itu. Keren. Ya, ya. Jadi mungkin ini bisa dicepetin. Oke, ini yang. Helikopter termasuk ya. Oh ya, termasuk Pak. Jadi ikut. Nah, ini waktu buat kapalnya James Cameron. Oh, dia Ya, kapalnya dibuat soldier. Ya, ini juga ini anaknya Ray Dalio, dia yang kreatif direkturnya. Oh ya, mantap. Oh enggak. Anda ini bisa ilmuwan juga ya. Enggak tahu Pak. Kalau wakil presiden. Iya, mungkin apa ya? Ya dia di sana kalau di Indonesia. Oke, mungkin kita Iya kayaknya kan punya duit banyak gitu. Oke, mungkin stop aja ya. Ini udah itu. Ya, keren lah. saya tahu lah itu kayak gitu lah kapalnya kan. Sebenarnya saya tahu. Yang penting itu isinya, bukan bodinya ya. Baruna juga bagus. Yang penting isinya gitu loh. Wahana. Iya. Oke, baik. Soalnya isinya nggak diperbaiki sejak sekian tahun ya. Kalau kan. Ini Joko ini ketua kepala Garuda terakhir. Itu yang di Sinarmas itu mah. Oh udah selesai lagi. Kontraknya cuma potong itu aja udah. Oh itu hanya. Lanjut. Baik. Jadi ini. tahun ini ada 5 segmen, ada 5 legs. Yang pertama di 7 Mei sampai 23 Mei itu co-chairnya itu Dr. Haikal, dia dari Universitas Syah Kuala. Kemudian yang leg 2 itu sudah selesai juga 24 Mei sampai 23 Juni itu sebulan. Itu biodiversitas memang lama gitu ya. Itu co-chairnya Taufan Miguna, mungkin pada kenal ya, itu kan dari Tekstura juga. Ya. Kemudian di leg 3 itu co-chairnya Prof. Agus Atmadipura dari IPB. Itu spesifik oceanografi lah, kebanyakan oceanografi itu. Jadi tanggal 2. Jadi leg 1 2 3 itu sudah selesai. Sekarang di leg 4. Nah, leg 4 itu yang explorer ini. Jadi ini apa tuh namanya?
ini menggait apa ya, memikat anak-anak muda nih untuk suka dengan sains sama sama itu gitu kan. PI siapa Gitu. dari kita? Ya, kalau yang leg 4 nggak tahu siapa Pak. Saya nggak tahu siapa Pak. Jadi yang mengurus ini kebanyakan Marves sama Brin dan juga Kalau itu kan saya. Alatku ada sananya ada satu dong. Ya ada. Sananya itu Marty Rodriguez. Dia silakan. Ya. Iya. Kemudian apa namanya leg 5 itu ya itu mau melihat ekologi ikan solakan. Maksudnya PI ini dari kita ya? Nggak semua Pak, ini ganti-gantian kayaknya. Ya. Tapi pasti Berin ikutan. Iya kan maksudnya passion dari orang kita itu kurang gitu ya. Langsung ngelit gitu kan ada ya. Kalau lembaga Kan ditunjuk Pak yang leading siapa? Iya, kalau Ditunjuk. itu kan kalau dari proposal dan sebagainya. Ya, Pak. Itu ya jadi Saya nanti Ya. papernya nama kita di depan. Iya, iya Pak, harus Pak. Ya. Nah, itulah. Ya, jadi tahun ini sudah sampai Agustus itu. Kemudian, nah ini, jadi untuk kapalnya tuh dilengkapi dengan apa teknologi mutakhir banget deh. Jadi 2 kapal selam berawak, setiap kapal selam itu bisa 3 orang, ada drivernya gitu kan, sama plus 2 orang. Terus ada ROV, ROV-nya bisa sampai 6.000 meter, itu bisa Robot apa? tuh ya? Ya, ngambil macam-macam gitu Pak. itu kan Itu canggih frekuensi juga. DNA-nya itu langsung di situ. Iya Pak, Oh ya? canggih Pak. Saya nggak ngerti tapi canggih. Saya pura-pura ngerti. Karena frekuensi DNA itu seru banget. Ya, iya advanced technology ya Pak. Jadi laboratoriumnya tuh ada wet lab sama dry lab. Itu semuanya canggih-canggih lah. Kemudian ya itu DNA sequencing, udah gitu ada akustik. Akustiknya juga kalau saya lebih ngerti juga akustik, batimetri, apa sampling profiler, ya CCD Pak, sama itu apa namanya kolom airnya juga di petan. Jadi mereka tuh kalau yang batimetri itu ada yang khusus untuk laut dalam sama laut dangkal. Dua-duanya tuh apa selalu dinyalain dan otomatis kalau misalnya oh ini udah terlalu dangkal sih mati gitu itu mati gitu jadi otomatis Pak canggih lah. Terus semoga kabar kita yang akan datang kayak begitu juga. Sama si saintis kita di UI itu buat paten loh untuk mapping batimetri tapi di pantai ya. Wow canggih Pak. dangkal Di laut dangkal. Tapi udah kayak gitu. Iya kita perlu yang laut dangkal tuh suka jarang banget kan ya. bisa pakai aja. Iya. Saya Nah, salah satu bukan otomatis. Tapi kan satu aja bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya, bukan shallow sama deep. Bisa juga. Nah kalau kamu bisa. Kalau ini dua-duanya jalan. Kalau kamu bisa. Oke. Mm. Kalau UI buat. Nah, itu canggih. Nah, iya. Itu canggih. Kalau mau letter aja sih masih cemen ya saya. Betul. kalau ini dari berbagai sumber internet satelit bisa. Ya. Batimetri. Iya. Nah, kemudian ada CTD misalnya untuk apa fisika air. Ini mungkin saya pingin ini juga nih. Cuman ini nggak stop sharing. Share-nya yang ini. Padahal masuk Nah, Kompas ini ini ya? iya Pak kemarin. Ini sebentar mengenai. Justru masuk juga ini. Nah, itu Ray Dalio yang Bapak. Cari juga kan. Ya, dia yang punya, Pak. Dalio. Yang punya. Orang tuh kalau udah kenyang udah cukup makannya. Ini nyari yang lain. Oh beda. Beda. Ada yang masih nggak puas terus ya. Iya. Beda. Beda dengan kita makan biar makan berapa tuh. Tetap aja. Asyik tuh, Angus. asyik kan beli kapten 20 biji gitu. Tenang-tenang aja. Orang lainnya beli kan. Ini mungkin cepat Oh, aja. itu. Iya, itu ininya keren. Jadi Marina termasuk di situ. Masuk, Pak. Oh, Ya, Pak. saya pernah nonton filmnya aja sekarang. Sama Gabri dalam situ. Itu apa namanya mereka udah biasa banget lah ini apa naik turun itu bisa sehari memang satu ya perlu waktu untuk turun sama naik. Dengan Nah, ini diasuransikan ya? kayaknya di asuransi Pak. Nah itu ROV-nya 60 meter ya?
Ya, sampai 6.000 meter. 6.000. 6.000. Lempar-lempar Iya, 6 kilo. 700. Ya, kalau yang ada orang sampai 1.000 maksimum. Nah, Ini makanya bukan itu mati. Si Mati. Keren ya. Heeh, Dia cocoknya sama multimedia ya. keren, bener Pak. Itu visinya canggih. Heeh, Bisnisnya di itu heeh, bisnisnya ya. heeh. Dia jual di Discovery gitu kan. Iya. Ya. Pura-pura punya duit banyak punya kan padahal dia udah siap-siap narik. Oh, ini yang oke. ya bisa begitu. Ini kan lagi konten creator. Kata Halilintar lah. Tapi bermodal itu ini. Ternyata kan modal HP buku. Kata Halilintar tuh yang ikutnya 75 juta ya. Wow. Hebat. Oke, jadi mereka selalu manggil young generations buat apa tertarik sama sains. Itu bagus tuh. Cuma 2 orang ya di dalam. Di dalam bertiga maksimum Pak. Ngajak generasi itu ikut sains ya. Iya. Mesti kita ada orang belajar kan. Iya. Oke, Oh, dia mau baik. Ini saya pakai matikan kapal dulu, seperti kembali orang. ke. Oke, jadi ini alat-alatnya. Kemudian, nah ini jadi yang tadi submersible-nya itu namanya Nadir sama Neptune. Jadi satu khusus untuk multimedia, satu untuk sains. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau yang untuk multimedia itu kameranya canggih-canggih deh. Kalau yang apa namanya? Kalau untuk sains banyak dengan apa alat-alat untuk ngambil-ngambil samples. Jadi itu bisa sampai 1.000 meter Ada maksimum. lampunya ya. Oh iya, lampunya Ke depan gitu ya. oh, sekitar sekitar juga. Dan selalu ada kayak sonar gitu. Jadi kita ada di mana itu juga kelihatan. Maksudnya jangan nabrak-nabrak. Nah itu yang sebelah kanan bawah itu gambar waktu apa namanya submersible-nya di drop atau diambil kembali ke kapal. Itu putus ya, nggak ada apa-apa ya. Iya Pak, lepas nggak ada Kalau kabar. hilang gimana kalau hilang? Kan ada itu apa namanya Telepon. bisa komunikasi kok sama kapal. Selalu bisa. Ya tempo hari itu yang orang-orang kaya yang meninggal kan putus. Yang orang kaya. Iya itu nggak tahu Pak itu. Remote-nya kan putus. Itu orang kaya. Pariwisata ya, waktu Ya, itu pariwisata. Oh, Iya. orang kaya di dunia Iya. Hilang, Iya. mati. Nanti Iya. semua meledak. Kalau Singka itu tahu apa dikasihnya? Dikasih beban. Oh, Turunnya pakai beban. Nanti kalau mau naik lagi, lagi dua, teklek, manual. Gue tanya, kalau enggak itu gimana? Oh, nanti kita panggil pasukan. Ya tapi keburu mati dong. Iya lama. Dia pakai beban itu. kalau ini pakai remote. Bukan turunnya pakai apa dia? Turun sendiri Pak, nggak Ya, tahu maksudnya kan gimana. kalau kapal selam Udara. itu kan udara diisi air, Heeh. dia turun. Heeh. Nanti kalau dia mau naik dipompa keluar, Iya. dia naik gitu. Kalau ini gitu. Mirip gitu kayaknya Pak. Air atau angin gitu. Saya Nanti juga Pak Indra ngerti. berikutnya juga merefer ke itu ya. Navy kita yang sama kita pada waktu itu meledak. Oh iya, Iya, Itu ya. Nanggala ya. enggak lah, itu nama. Itu cuma 200 meter itu. Iya. Nggak sampai 200 meter. Iya. Iya. 200 meter meledak. Enggak benar. Ya, iya. Udah nggak bisa ditolongin aja. Karena kapal udah 40 tahun. Iya. Apa? Dan itu komandan Nanggala semua itu, komandan kapal selamnya kolonel jadi Laksamana kan? Tahun nomor tahun. Karena naik semua. Iya. Melebihi kapasitasnya itu. Siap. Oke. Gue balik ini nganggal. Ya, tapi kalau di tanggal pertama Indonesia loh. Tahu. Lanjut. Nah, ini apa danahnya kapal ya. Jadi sebelah ini kita ngeliat nih. Saya baru belajar nih apa kanan kirinya kapal tuh. Kita lagi ngeliatin starboard. Jadi kanannya kapal. Jadi sebelah kanan itu yang atas tuh helipad. Terus yang ada apa tiga lantai itu area VIP sama cockpitnya. Kemudian ini mungkin pakai ini aja ya. Yang tulisannya ROV itu tempat ROV-nya parkir. Jadi kalau misalnya itu dibuka nanti didorong ke apa dicemplung dari sana. Terus yang ini yang tiga yang apa jeda-jeda ini itu dry sama wet lab.
Terus bawahnya itu mission control. Ini mission Kalau control itu enak di mana? di bawah Pak yang nggak ada jendelanya tuh. Jadi Tapi nggak enak terlalu kok. goncang ya, nggak terlalu goncang terus Enggak, di bawah. kapalnya canggih Pak. Mohon maaf, baru aja ya itu ada ini Pak. Tapi kapalnya ini canggih. Wah, Iya. Kalau lihat pernah saya nggak dapat ke sini. Oh, Kamu dapat ke depan. Tempat penyampaian ini kan iya, ini Pak. kan beda berapa Jadi kan puluh tahun lalu. berapa Betul, tahun saya betul, betul. jasanya udah banyak. Iya, betul. barunya saya mabok dulu. Betul, kalau kamu baru aja kita tambah kuat di balik ini. Iya, sama. Mohon maaf. Di apa jobloknya pakai finishing. Hmm. Jawatan Iya, dulu saya pakai ini sih Pak dari Ambon ke Tanimbar. Wah, itu seminggu mabok terus. Hebat ya. Eh, Kalau gitu kita iya. taruh Marinas wanita tangguh Indonesia. Wah. Iya nih. Eh, Saya angkat ya, terus terang aja. Gara-gara Marinas. Soalnya nanti wanita iya. wanita Saya laut, wanita tangguh. 2 bulan Padahal di ini laut tangguh Pak di laut untuk ke Indonesia. pakai IUDP. Ya, Oh, itu iya? Pak. Nanti kapan-kapan bisa sharing juga. IUDP Pak. Deep sea. 2016. Ngalamin Yep. ombak 60 meter Pak di Laut Utara Arktik sih. Oh ya itu juga. IDP-nya di mana di IUDP-nya di apa West Sumatera, Barat Sumatera, di luar ZEE kita. itu sama siapa ya kalau itu? Sama IUDP sama Amerika banyak itu konsorsium negara-negara. Oh, asing atau internasional ocean deep apa nih? Ocean ya so Ocean International Ocean Drilling Expedition. Drilling Istilahnya Ocean Program. Drilling Program. Oke. Ya, program. ke laut. Ya. Nah, oke. Jadi sebelah sini CTD-nya, ini ke pintunya CTD untuk nurunin CTD. Kemudian di atas, yang ini kayaknya crane. Terus yang belakang ini yang A-frame-nya buat apa namanya nurunin apa submersible gitu. Yang kuning ini kalau nggak kayaknya kelihatannya itu deh submersible ya. Ini tadi itu. Uh-uh. Ini kalau kita Nah, belum di air, batasnya di mana? Batas air. aduh nggak tahu Bapak. Tenggelamnya. Mungkin dari di Itu yang batas abu-abu ini garis kali itu ya Pak. Batas garis itu. Mungkin ya. Jadi Mariana di bawah air berarti tidurnya. Kali Pak. Kayaknya enggak kan Nggak berasa. garisnya di situ. Heeh. Ada jendelanya nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Malah nggak enak juga. Nggak apa-apa Pak. Biar nggak bisa Aman. melarikan diri. Aman, aman. Kalau makanan. Makanan mantap. Oh ya. Bapak itu ini chefnya itu Michelin star. Gila, canggih banget. Gimana chefnya? Jadi gemuk lah pokoknya saya di situ. Michelin star. Wow, canggih banget pokoknya. Oke, balik lagi ke sains. Ini apa yang akustiknya nih. Jadi akustiknya tuh di depan sini ya. Mereka ada sebutnya ada gondola semua apa instrumen-instrumen akustik tuh ada di situ. Kayak untuk batimetri, embasnya, apa namanya, bottom profilernya, chirpnya ada di situ gitu. Itu ada di bawah situ. Oke. Nah ini yang apa sebelah kiri atau yang port. Jadi ini tadi ada skoci ya di sebelah kanan juga ini ada skocinya. Ini kami waktu naik kapal kan mereka kan di laut ya nggak menyandar. Waktu kita naiknya lewat situ. Ini pintu untuk scuba kalau nggak salah. Saya sendiri nggak pernah ke sana karena kita nggak ada scuba diving. Itu jadi ini sisi sebelah kirinya. Nah, itu batasnya itu garis itu. Iya kayaknya ya Pak ya. Heeh. Ya, Pak. Oke. Nah, oke, balik lagi ini yang apa yang tadi yang submersible-nya ya itu. Jadi itu eh, apa tuh namanya yang tempat orang duduk itu benar-benar kaca atau akrilik gitu yang dibuat dua udah gitu di seal jadi satu benar-benar bubble jadi benar gelembung. Jadi kita bisa ngeliat bawah kaki kita tuh kaca semua gitu gitu. Jadi waktu di bawah tuh benar-benar bisa ngeliat apa mau ngambil sampel yang mana gitu gitu kan. Itu. Iya betul Pak, pakai kapal. Betul Pak, betul. Ya Pak. Ya. Nah ini yang apa yang robotnya yang bisa 6.000 itu ya. Oh iya. Ini nggak ada orangnya ya. Iya. Cuman dia itu dan dia. Berapa ya kita? 5.000 meter kalau Barunajaya ya. Yang punyanya angkatan laut kita itu. Dan kalau yang baru tapi kenapa sih kita kok langsung hilang.
Saya mau tanya sama Joko, Cok, mana data-data kita sekarang? Nanti lanjut dulu. Nah, Marina daripada dulu. Ditanya ke Joko. Tidak mulai panas. Ini jadi ini kapal dia dia juga ada multi beamnya. Jadi dia bisa ngambil. Jadi kalau dari kapal itu sekitar 25-50 apa resolusinya. Kalau yang ini meteran atau santimeteran. Jadi benar-benar detail, lebih detail banget. Oke, jadi sekarang ini kita bicara mengenai leg 1. Megatrustnya nih. Ya, judulnya kita Tsunami Origin sama Megatrust. Kami dari Pulau Sambu udah gitu sampai Pulau Sambu di apa di Singapura Pak, di apa dekat Batam. Itu Pulau Sambu namanya. Oh, di sana ya? Ya, mulainya dari situ, Oh, Pak. dari situ jadi ke utara Aceh sana. Iya, jadi dari Selat nanti Malaka. jadi ada nanti ada gambarnya Pak. Oh, Ya, ini jadi ada orang-orang dari BRIN, dari Syah Kuala, dari ITB, TNI AL, IPB sama apa namanya untuk SO. Sidorsal ada. Ya, ada prosedur. Security officer. Oh enggak, yang itu Bukan. sains. Bukan, tapi yang nyelam sampai kemarin Oh iya, itu Ofri ya. Hah? Pak Ofri. Bukan dari Hidros. Sekarang kan Oh. karena nggak tahu yang kapal Cina itu. Tahu? Oh iya ya. Kapal selam Cina, kapal itu yang nyelam. Jadi kita kalah. Kami sekarang yang paling dalam angkatan laut, tuh kan. Security officer. Oh dia. Dia 6.000 nggak salah itu. Iya ada. Cuman kan biasa kalau dia kan nggak diekspos. Tapi dia laporan. Dia paling dalam. Ya tapi yang pertama kami gitu. Boleh aja gitu. Bu Marina cuma 700. Tapi cewek. Itulah gitu. Ya, jadi ada 3 temanya. Setiap leg itu harus ada 3 tim: Geoscience, Biodiversity, sama Oceanography. Nah, ini kami waktu itu foto bersama. Jadi apa? Iya, submersible-nya. Ini yang sama-sama di kapal tuh ini. Ini yang tim Indonesia yang ini Pak. Berapa orang? Sama kami 13 Pak. 13. Indonesia semua. 13-13-nya Indonesia, tapi apa awak dari Ocean X ada 50-an. Dan di dalam apa namanya? Submersible-nya itu total berapa orang? 3 orang aja Pak, maksimum 3 orang. Ya Pak. Iya, Tapi saya dengar mengenai bahwa itu independen ya. Ya Pak. Nah, jadi tidak ada umbilical cord. Enggak Pak. Lalu jadi itu otonomus gitu ya. Ya Pak. Tapi bisa ngobrol kok, selalu ngobrol dengan apa pusat. Jadi kalau bilang jadi artinya seperti kapal selam. Iya. Anyway. Iya. Terima kasih. Lanjut. Jadi oke. Nah ini oke. Jadi dari pulau ini kebetulan Pulau Sambunya nggak kelihatan di situ ya Pak. Jadi jadi kita dari sepanjang Selat Malaka, kemudian sebelah sini tuh Mergui Basin di pinggirannya, kemudian ini West Basin sama Barat Sumatera. Gitu ya. Nah, ini yang apa yang penambahan luas area. Iya, ini jadi banyak batimetrinya banyak nih Pak yang untuk melengkapi yang ada, karena kalau ngelihat ini lagi ya. Jadi ada waktu survei itu kan dari Google Map misalnya, itu ada kan nggak terlalu bagus ya resolusinya. Nah di sini ambil Google Map kan nggak ada yang lain Pak, yang open, kan? Yang open kan nggak banyak Pak. Total perjalanannya berapa? 16 hari Pak. 16 hari. Iya. Di darat itu saja, mulai dari. Iya, dari situ sampai sana. Pulau Sambu. Pulau Sambu. Ini leg pertama ada 5 leg. Ada 5 leg. Maaf. Tema yang berbeda. Tunggu. Saya kepencet. Ini. Bentar. Oh, sebentar. Mana nih? Mana nih? Kok nggak bisa stop? Oke. Pak Luhut bilang, kita perlu kapal canggih. Kita udah punya kapal canggih 30 tahun. Tapi kita tidak mendengar. Tidak kan Pak Luhut, kita tidak dengar. Oh iya. Karena nggak tahu hasilnya apa. Datanya mana? Saya si Ate kan ngomong gitu. Terus. Iya. Jadi itu ada Indonesian Researcher ada 12 plus SO-nya 2. Kemudian dari University of Miami ada 3 orang. Dari GMGI itu Gloucester Marine Genomic Institute. Kemudian orang Ocean X-nya ada 52. Ini
Iya. Ini sekedar video Oh, sebentar. ada CTR sih. Belum. Ini video ROV-nya waktu di Mergue Base. Ada CTR mana? Ini di mana nih? Di yang sebelah kanan tuh di. Ini logo-logonya. Oh, oke. Ditanya sama Pak Indro. Iya. Oh, ini Syah Kuala. Yang ini Itu center tsunami. sama juga. Juga. Itu juga Syah Kuala, Ocean X, Kamar West, Brin. Brin, Dikbud. Dikbud, Angkatan Laut, Laut, sama, aduh yang ini nggak tahu. Kesimpulannya apa? Yang kuala bagus. Dia aktif. Miami sama Costa. Iya. Berarti ya. Bukan Bapak ini yang buat yang waktu yang bikin presentasi itu memang Syah Kuala, jadi semuanya dijajarin kayaknya. Temanya nama ini ya. Iya. Artinya Brin kan? Iya Pak. Ya, belum. Kebetulan kan co-chiefnya kan dari Syah Kuala. Ya ini oke, ini saya pingin share ini apa Twitternya waktu. Oke, sebentar. Oh, Saya disita aktif ya. mana nih? Oh ya aktif banget Pak. Siapa? Saya disita. Heeh. Udah bilang aktif mana kawan? Yang dari Ambon. Oke, Lembaga. ini khusus yang mengenai Lex 1. Ron. Ada tiga. Cuman kan di Brin. Udah ikut. Nah ini gimana? Oh enggak, itu sebetulnya itu gambar, tapi kita pinginnya ngelihat kayak begitu. Heeh. Ini smoke itu kan? Itu yang di itu kan di Sulawesi. Heeh. Heeh, Itu ada gambar. pasnya itu kan? Ya. Pas itu Pak. Iya. Ini di Twitter ya. Oh, jadi Marina Ini ada di sini. Bukan, ini medianya Ocean X. Heeh. Jadi ketemu apa namanya kura-kura juga dan dilepas gitu. Pura-pura purba. Enggak Pak. Waktu itu lagi mau nurunin ROV, tiba-tiba ada apa namanya ada kura-kura terjerat di itu. Jadi ya? ya, Oh. ya Pak. Nih. Jadi ini waktu leg 1 di surface Pak. Ada Rita itu ya? Rita itu Ari. Wah, Ocean X. Oke. Oke. Baik. Sekarang kita Berapa? terus oke, balik lagi ke sini. Maaf, ini bolak-balik. Jadi, Ini nggak ada konfirmasi apa? Pas konfirmasi apa? ada Pak, ada. Ada Pak. Bukan hasil-hasilnya ini. Belum Pak. Kita datanya juga belum ada. Oke. Nah, ini saya hanya pengen lihat dari Google Map ya. Jadi dari apa Selat Malaka itu kita ke daerahnya nih. Ini Google Map apa existing apa namanya sea floor gitu kan. Jadi kita di sini selama perjalanan itu udah memetakan walaupun hanya satu jalur. Kemudian dari sini kita memetakan lebih baik gitu karena itu ada kalau dari paper itu ada apa namanya longsoran besar di sana. Yang sedimentasi menerus satunya jadi landas kontinen kita ya? Jauh Pak ini. Iya. Jauh. Tadi kan? Sebelah kiri dan yang sudah diakui sama PBB kan? Ya, kita jauh di sebelah sebelah kiri kiri. ini udah detail ini. Yang ngerjain kan bangunan juga. Iya, Pak Iyong. Dari saya yang presentasi. Ada kalau Anda bilang gitu, masih ada nggak barangnya? Kalau di dokumen kita yang dipaparkan di New York ada. Kan kita paparkan sampai diulang karena dia minta di list dia ini kan peta, dia minta titik-titik itu di list koordinatnya. Sejauh mana dia Andaman? Andaman. Ya. Oh, Andaman di atas itu. Ya, itu kan sebelah barat. Kan dulu ada nelayan Aceh ditangkap di Andaman. Ke bawah arus ya. Lanjut. Ya. Jadi Pak Asep bilangnya itu Joko enggak yang bikin itu kapal Jerman kok ya. Sono ya. Ya, tapi kan didetilkan oleh Bapak kan. Oh gitu. Ini sejarahnya temuan pertama bahwa di situ ada landas kontiner itu memang waktu kita tsunami Jerman. Begitu itu kita kan baca UNCLOS kan bahwa kalau kita bisa membuktikan landas kontinen itu melebihi 200 mile, 350 jadi 200. Nah, dan di sananya nggak ada negara yang lain, kita bisa submit. Nah, begitu submit, yang dari Jerman itu kurang. Akhirnya kan intensif tuh
datanya Barunajaya, pokoknya tuh Barunajaya sama LIPI lah. Karena saya kebetulan ya saya yang paparan di New Yorknya kan saya jadi data-data enak kerja gitu tuh ada hasilnya tuh enak ya. dan terus diakui ya loh. Iya. Cok, ada enak kerja ada hasilnya tuh enak. Iya Pak. Nah kalau tadi Kalau Pak, kerja nggak ada hasil tuh nggak enak. maaf Pak Ridwan kan bilang mana Barunajaya hasilnya tuh kita nambah area Sepuluh Madura gitu. Ya. baru nah ikutan gitu. Mas Joko dong dicatetin tuh jangan sekali. Betul. Pak Indro kan bilang itu Jerman kan. Enggak, saya jangan baca. Saya tahunya Jerman loh. Yang mau data seismiknya di sini Pak, ruangan ini Pak, yang mau data seismiknya. Iya, Iya, betul. iya, seperti yang dipaparkan. Nggak ada yang tahu tuh. Ya, Iya. karena kita diulang itu. Iya. Nah, Iya, kan Terus dari PB. dari PB direktur. jadi dari Mergui Basin di sini kita ke Aceh Basin, Weh Basin di sini. Mm-mm. Jadi ini nih cekungan itu kalau di sini kelihatan kurang jelas ya. Jadi kayak batimetrinya belum bagus. Jadi itu nanti kita perbaiki. Em, baik. Jadi dari situ, oke. Nah ini waktu perjalanan nih dari Pulau Sambu ke Mergui Basin. Di sepanjang jalan itu kelihatan ada banyak ripple-ripple gitu. Jadi kelihatan kalau di situ arusnya deras ya. Memang kan itu kan jalur transportasi ya. Eh, nah, jadi yang ini dilaporkan total pemetaan laut itu 230 km persegi dan di daerah Mergui Basin yang di daerah itu kita berhasil memetakan 870 km persegi, di mana kalau menurut makalah itu ada submarine landslide. Ini berapa jauh dari pantai Sumatera? Dari Lalu berapa lebar? Di Malang. Di sebelah Ya, sini. Malang kan untuk satu. Nggak bisa Pak, ini itu saya screenshot. Bukan, tadi ada Oh ya oke. itu ya. Ya. Ini jadi dari jadi Mergui Basin tuh yang ini Pak, yang itu. Berapa kilo ya itu ya? Itu yang segitiga itu kan ya, yang landas kontinen ya. Yang sebelah jauh Pak. Jauh lah. Kalau yang 350 kilo jauh ya. Ya Pak. Kalau yang jadi ini kita nggak bisa klaim karena ada negara sebelah sana. Jadi bagi dua aja gitu. Yang bisa klaim itu kalau di sini nggak ada negara. Gitu. Kalau yang sini walaupun kita ada bukti tadi survei misalnya ada bukti di sana ada negara Thailand kan nggak mau dia jadi bagi dua kalau ini di UNCLOS-nya kan begitu. Jadi kan yang warna biru muda itu masih prisma akresinya Sumatera. Jadi itu betul. Jadi sebelah sananya lagi, sebelah baratnya lagi. Ya, jadi lebih banyak. Ya Pak. Jadi kalau misalnya berapa kilometer dari Aceh ini juga rada nggak jauh lah Pak. Karena kelihatannya itu lebih ke arah Pulau Sumatera gitu ya. Nah, itu perbatasan. Oh ya, ini yang jadi Indonesia dengan Malaysia, Thailand gimana itu? Iya, ini Pak. Jadi ada garis halus ini perbatasan negaraan yang ini perbatasan. Itu ini Malaysia. Nanti barangkali pasir sebagai bekas kepala bicara batas wilayah. Oh ya Pak. Yang seperti Pak Haryono di sini masih awam gitu. Oh betul. Iya. Saya kan yang menerbitkan peta indikatif dan definitif wilayah teritorial di PBB. Banyak orang protes segala macam, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kan banyak garis kalau lihat peta di sini garis tidak peta Indonesia NKRI itu. Kan ada yang titik-titik ada putus. Dari ini nanti bisa ketahuan. MOU tanggal sekian gitu dengan Malaysia gitu. Iya. Jadi dengan Malaysia, Singapura kita dengan Singapura udah clear. Malaysia yang Singapura udah clear ya. Udah Pak. Jadi walaupun mereka memperluas. Udah, batas udah clear. Memperluas kan makin luas tuh. Udah clear Pak. Kebetulan saya tanda tangannya saya itu. Oke lanjut nanti spesial. Ya Pak. Oke. Jadi ini di sini di Mergui Basin ini di sini itu submarine pertama kali kita nurunin kapal itu waktu itu coach chiefnya yang turun di situ. Dan yang ini fotonya dia waktu dia rada turun. Lihat.
Waktu di kapal itu berapa jauh dari Daratan dasar. landasan Dasar. dasar? Eh, Banyak. iya berusaha nggak itu Pak, karena kalau ngambil Ya. karena kan apa namanya sedimennya jadi berambut, jadi berusaha nggak Supaya duduk. ini tidak. Nggak. Tapi berarti ada apa namanya tentakel juga. Oh ya, ya Pak. Ya, jadi ini tadi maaf, ini itu apa tangannya, yang ini tangannya. Oke. Nah, ini juga di Mergui Basin ini apa? Oke, saya nggak ngerti kalau apa namanya kalau binatang-binatang gitu ya. Jadi ya kayak begitulah. Kalau sebelah kiri, gitu. Macam-macam. Ukurannya berapa? Yang ini nggak mikro Pak, sentimeteran, sentimeteran ya Pak. Tapi ada yang segede kapal. Oh ya, tadi yang di daerah lain Pak. Sotong. Ya, nah ini salah satu yang kelihatan juga yang pockmarks itu yang tadi Pak Irwan apa tanyakan mengenai apa ekonomi atau apa ya ada. Rupanya di sekitar Aceh itu banyak apa oil fields gitu. Jadi ini contohnya apa namanya mengenai itu. Lubang basin. Take basin. Nah. Ya. Jadi ada selain itu ada channel-channel kita lihat. Nah, ini yang di Weh Basin. Weh Basin itu seru banget buat saya ya. Iya, itu jadi kalau biarpun judulnya basin, tapi ternyata banyak volcano. Nah, nah gunung apinya itu juga rusak gitu. Jadi kayak kayak dibelah-belah sama fault line itu benar-benar kompleks lah di situ. Jadi ini ada panah-panah yang kasih lihat faults itu yang tearing up itu volcano gitu. Jadi ya. Nah, yang sebelah kanan ya Pak merusak. Memang kan semua itu tergantung dari cuaca, tergantung dari volcano. Semuanya kan di bawah air Pak, jadi cuaca enggak. Semuanya arus. Keadaan Arus Pak kena. Tapi bisa bikin volcano walaupun ada arusnya kerja. Konek gitu ya. Ya, Pak. Nah, yang sebelah kanan itu waktu itu sempat ini ya, jadi kita apa namanya setiap daerah kita mesti nentuin mau di mana nih kita apa namanya kita nyelam gitu. Ini kebetulan ada seperti apa tuh namanya eh, seperti tangga itu kalau saya interpretasinya karena dinamika fault di situ. Jadi setiap kali faultnya jalan itu ada stepnya gitu. Teras kalau bahasa Inggrisnya mah terasing. Nah, boleh tanya sebelah ya Pak. Itu volkanik kan karena adanya gerakan dari nggak tahu magma atau apa sih ya. Nah, itu terbentuk lalu kemudian ada volcano. Nah, ada ridge-nya pertama kali. Ridges. Kalau yang kedua di situ tidak ada efek tektonik pergeseran lempeng. Ini akibat dari pergeseran lempeng Pak. Ini akibatnya kan lempengnya kan yang subduksinya sebelah baratnya ya Pak ya. Jadi ini itu akibatnya karena ada apa Sumatera Andaman Fault Zone di situ. Nah ini di dalamnya fault zone itu Pak yang rada aktifnya. Sumatera Fault Zone juga melewati Pulau Wengi. Ya. Dan ya. Ya. Jadi ini semua ini fault zone ini yang apa semacam apa namanya cekungan begitu itu fault zone melurus sampai ke Sumatera. Iya. Menghampiri atau melewati? Ini dilewati situ juga Pak. Dilewati Pak. Di pinggiran banget gitu ya. Tapi ya kena akibatnya Pak. Nembus ke atas. Ya, ya, nembus. Ya, nembus ke atas Pak dari Sumatera sampai Andaman. Lanjut. Itu patahan yang di laut itu ya, mentawai foto itu udah bergerak belum gara-gara ini? Kalau dari sini Pak, kalau dilihat dari ini dari West Basin-nya ya, itu kelihatan memang bergerak Pak, aktif.
gitu loh. Jadi nggak dan episodiknya bisa kelihatan. Karena yang bilang aktif, tapi waktu tsunami kemarin itu belum belum bergerak. Jadi nanti pasti bakal kejadian gini lagi gitu. Nah, kalau bergerak itu Oh ya, ada kecepatan. eh, gempa bumi Pak Atau, gitu. ya, masih kecepatan. Ya, Ataukah dia digambarkan suatu waktu akan terjadi seperti hentakan gitu. Iya geser. Jadi Kalau yang ini Joko geser tuh Pak. nanti interferometernya itu ya. Oh iya, coba. Iya, nggak kelihatan tuh. Ya, yang ini geser Pak. Kan rilis energi tuh Pak. Ya. Dia bergerak terus, begitu, Ya. itu, ya, habis ya, Diam lagi, kan? terus balik Terus lagi. gerung lagi, gerung lagi gitu. Jadi bakal terus-terusan tapi energinya habis. Iya. Jadi yang di tsunami kemarin, yang di tsunami kemarin itu, apakah itu yang kemarin rilis sudah habis? Kajian awal itu belum Pak. belum semua. Jadi itu safety valve-nya. Cuma masalahnya kalau tidaknya kapan, nah ini doang. Iya, itu Balap-balap. waktunya Tuhan. Makanya yang Padang itu belum kejadian toh. Ya, kadang masih Itu Pak Padang kalau kejadian, hiburan itu gawat itu. Ya. Nah, itu aja sama orang Padang. Sekarang Siapa ya? Apalagi San Francisco ya, orang Padang. Pantauannya canggih kalau sana itu. San Francisco itu, kalau dipotong sedikit ya, gerakan ini itu langsung diikat di bor-bor diisi air. Jadi ada gempa-gempa kecil. Itu Amerika gitu. kan ada San Leandro dari San Andreas. San Andreas. San Andreas itu dibuat energi kumpul digempain kecil. Gempain kecil. Jadi nggak bakal kayak di 1906. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu juga? Harus ya, kenapa enggak? Nggak punya duit. itu diaborsi dulu lah. Urus pengungsi ada dulu lah. Kita nggak kena gempa itu. Sorry. Nyambung lagi di San Andreas itu, di benar-benar defaultnya tuh di bor dan ditaruh alat-alat gitu Pak. Jadi canggih nggak? Pergerakannya udah ketahuan. Tapi diisi air juga. Ya, kalau itu saya besok ke San Francisco nggak apa-apa. Oh enggak, lebih aman sekarang. Besok kita lapasnya San Francisco. Jadi AGU, American Geophysical Union, selalu annual meetingnya di San Francisco. Ya, berarti mereka juga aman di situ. Ya, oke. Nggak apa-apa, gue tinggal di San Francisco. Ya, wehnya di selatan, nggak kelihatan. Belum, ini masih di basinnya weh. Ya, selatannya. Kita ngeliat ke utara. Jadi ini kita masih di sini ngeliatin yang ini. Ya, itu yang tadi itu di situ. Kan ada pulau Roy itu, tahu nggak pulau Roy itu? Nah, itu nggak kelihatan, itu di selatan juga. Sekarang bentuknya harusnya B. Teman-teman sekalian, pada tahu nggak pulau Roy itu apa? Tahu nggak pulau Roy? Ada taunya Sabang kan? Sabang itu di pulau Roy. Iya. Di sini. Oh, nggak intro, bangga sekali ya. Ini Jadi orang suka tahu Sabang. Sabang itu pulau W. Tapi betul berbentuk W ya. Dia nggak ada yang nggak itu V kecil. V nggak ada. Itu kuning. Pulau Rondo tuh yang ini yang kecil. Iya, ini. lebih kecil lagi. Iya. Apa Pulau Rondo? Pulau Rondo. Pulau Janda. Banyak janda berarti. Oh gitu. Wah, emang artinya bahasa Jawa. Iya. Jadi salah satu apa namanya objektif untuk ke daerah sini untuk nyari hydrothermal vent. Nah ini ketemu akhirnya apa namanya bubbles. Kita ketemu bubbles, bukannya chimney tapi bubbles Pak. Di sini jadi ini ketemu sama kapal tadi. Sama ROV. ROV-nya turun udah gitu nyari-nyari. Yang keluar. Iya. Yang keluar gas apa? Bubblesnya Hydrothermal Pak. oke. Jadi Iya Pak. seperti Kaiser gitu. Iya. Ya. Dulu balau. Dulu waktu sih ada pedesanya kehidupan awalnya dari kehidupan baru. Jadi kalau magma itu kan basah ya Pak ya, di bawah itu. Paling akhir itu namanya hydrothermal. Itu asam. Kimianya. Disitulah emas, perak gitu itu sih Pak. Nah, sekarang ketemunya itu kalau yang di Indonesia di utara, sekarang di Sulawesi itu kan nyari gituan kan? Iya. Itu Pak, itu satu gitu tuh, satu chimney gitu, itu 7-8 kilo, 8 gram per ton itu gede banget Pak. Wow.
Jadi itu chimney-nya itu kan jadi keras ya, paksa gitu kan. Itu 7 sampai 8 gram per ton. Tapi kan sekarang digerajin, diangkat keluar. Oh, maksudnya sini itu terbentuk menjadi solid. Iya, menjadi solid. Itu Iya. adalah pembekuan dari terakhir dari magma. Terakhir, Pak. Dan emas itu isinya. Dari Ya, kalau terakhir Macam-macam. itu emas, perak, kalau timbal gitu. Sama rare earth. kalau yang berapi makanya harus belahan. Ya, Itu apa bedanya? nah itu bedanya. Itu terakhir, tapi itu nggak ada mineralnya. Ya. Nah, kalau ini adalah ada mineralnya. Itu kosongan. Maksudnya ada, itu kosongan kalau itu. Lanjut. Maksudnya ada, tapi nggak berharga. Kalau ini berharga, betul ya? Iya, Pak. Ya. Diambil nggak sampelnya? Diambil sampelnya Ada itu. emasnya nggak? Nggak berani- Oke, nggak berani- belum nggak dianalisa. berani bilang ya. Belum dianalisa, Pak. Kita Iya. sampelnya belum kita Masih cari, diselesai. masih disimpan. Mau dianalisa Kita belum. Jadi mau tanya lagi apa? satu. Sudah siap sama analisa gitu. Ilmu supaya bikin. Boleh tanya lagi, kalau Ya, Pak. misalkan itu kalau terjadi tumbuhan, apakah itu juga akan terjadi seperti itu? Kan kalau pasar, kalau itu kan kemudian akan menjual ke atas. Tergantung. Nah, Tergantung, Pak. apakah itu nanti juga akan seperti itu? Mineralnya Tergantung. berapa banyak? Kalau patahan itu terjadi bisa satu subduction, satu masuk, Ya, atau bergeser, ya, atau bertumbukan. ya, Di wilayah kita itu subduction ya. atau bergeser. Ini bergeser. Kayak tumbukan tuh di Himalaya itu ya. Himalaya. Oh, Iya. nah, Dan kalau di selatan pegunungan yang Jawa, Ya, Sumatera itu subduction. dari selatan. Itu banyak. Bapak tahu banyak apa? Biasanya migas. Oh, bukan emas ya, bukan. Emas itu di hidrotermal gini ini. Makanya Indonesia tuh kaya banget, Pak. Iya. Nah, maaf ya, yang di Papua tuh yang mana? Banyak. Itu adalah porphyry copper namanya. Itu basah, batuan basah itu. Porphyry yang jadi emas ya, itu beda sama hidrotermal, beda, Pak. Kita kaya banget, Pak. Kalau udah gini-gini, udah deh. Mau ikannya, mau hutannya, mau mineralnya, mau gasnya, kita kaya banget, Pak. Udah dikorupsi juga masih kaya juga, Pak. Bayangin kan. Tapi kitanya bengkok. Lanjut. Kitanya, gimana tuh? Dari tadi. Kaya banget, Pak. Udah deh. Saya yang tahu bener. 40 tahun Per kapita kita nggak tinggi Singapura. Jadi apa? Pendapatan per kapita. Ya, karena di Singapura kan 2,5 juta. orang. Itu 200 juta. Iya. Itu karena manajemen. Ya, itu tuh masalahnya itu aja deh. Lanjut. Menyambung itu pertanyaan Pak. Ya. Jadi apa namanya kalau dua plate itu apa namanya geser-geser itu apa kan kalau batu-batuan ada yang apa namanya sedimentary metamorphic, yang itu banyak metamorphic batunya Pak. Jadi itu juga ada berharga juga gitu. Jadi kan ada apa namanya mungkin bukan emas tapi logam mulia lah. Logam kalah jarak. Ya, Kalau pertanyaan kan ada anomali gravitasi. Nah, apakah yang anomali gravitasi yang tinggi itu menunjukkan banyak mineral juga? Ada hubungan? Emas dari Nah, itu biasanya selain itu kita pakai magnetometer, Pak. Bapak tahu magnetometer kan? Ya. Itu ada anomali, Pak. Jadi apalagi sekarang pesawat terbang itu bentuknya dikasih magnetometer. Begitu ada lewat magnetnya tinggi, langsung orang turun ke bawah. Karena dulu ini dengan satelit banyak, Iya. itu dengan melihat objek satelit itu bisa membuat peta Gravitasi. Ya, geodetik apa? Iya. Ya, menurut geodetik. ya, Geoid. ya, itu kelihatan mana kan anomali gravitasi. Ya ada, tapi kalau itu belum meyakinkan selain anomali dari magnetometer. Karena medan magneta yang diukur, Pak. Ya. Iya. Oke, tadi menyambung pertanyaan Pak Indro, yang itu yang jadi sampelnya diambil, itu Dari cerobong itu kan? Dari yang bubbling itu Pak. Jadi cerobongnya kita nggak ketemu Pak, tapi banyak yang itu bubble sana gitu. Jadi batunya kita ambil sampai di kapal juga masih bubbling Pak. Dan baunya tuh bau apa? Metan. Baunya metan. Ada kayak bau minyak gitu. Tapi itu kuarsa ya? Enggak, itu apa namanya volcanic. Oh, volcanic belum ada emasnya ya. Tidak mempengaruhi arus bubbling. Enggak tuh Pak.
Dalam soalnya dalam banget ya. Tapi itu bisa memengaruhi masalah binatang hidup di bawah laut. Ya, Loh. betul. Karena makannya dia. Iya betul. Jadi ada apa biodiversitasnya juga tinggi di situ. Iya. Jadi walaupun tidak ada fotosintesis, Oh iya, tidak ada tuh. Iya. Iya, walaupun nggak Makanya ada. terus kayak selakan tadi itu Pak, ikan-ikan yang kedalaman 2 meter itu biasanya mulutnya gede, matanya gede, tapi dia nggak bergerak di mangap aja. Iya. Hebat ya, hebat Tuhan tuh ya. Dan mukanya serem. Matanya gede kan, mulutnya gede kan, gede aja mangap aja gitu. Aduh. Itu phone line-nya nyambung ke Semangku, Pak. Semangku itu di mana ya? Ya, Semangku di darat. Di darat. Iya. Oh, Ini kita bicara Mentawai Holton kan, tahu kan? iya. Ini Nah itu di darat, Semangku di darat. Lanjut, Oke, lanjut, baik. lanjut. Nah, ini oke. Jadi ini waktu apa ROV-nya, depannya ROV itu banyak apa? Ini untuk ngambil sampel-sampel itu push core itu nanti diambil di kan udah gitu ngambil ya. Dari sini yang sebelah kiri itu daerah apa namanya Sunda Trench. Jadi dekat-dekat dekat-dekat apa? Palung. Iya, palungnya itu. Nah, di situ di kedalaman 4.700-an itu udah airnya keruh sekali. Jadi kan kalau pas CTD-nya turun, itu kan harusnya airnya misalnya dari keruh-keruh jernih gitu ya. Nah, pas di sekitar dekat-dekat dasar itu langsung keruh. Nah, waktu itu dia omongin, ini mungkin masih masih apa ada akibat dari 20 tahun lalu. Kan 20 tahun nggak kan itu semuanya amburadul gitu ya. Jadi waktu 2006 atau 2000 berapa gitu ada juga yang turun ke bawah itu sampelnya juga ini apa dari CTD itu benar-benar keruh airnya gitu jadi mereka nggak bisa ngeliat pecahnya di mana apa namanya rupture-nya tuh waktu itu di mana waktu yang Aceh 2004 itu jadi sampai sekarang masih keruh di dasar banget gitu ya. Nah kalau di daerah lain sekitar ini rada utara di Simelu Basin itu itu jernih sampai darat sampai sampai apa base apa sea floor-nya itu jernih gitu. Sunda Trench. Oke. Nah ini gambar-gambar itu jadi waktu apa namanya teman waktu itu yang ngambil sebelah kiri kita lagi foto-fotoan. Iya Pak. Jadi iya Pak. Kita ini waktu itu ya itu yang 600-an itu Pak 600 500-an. Kan yang kiri tuh enggak saya lupa mungkin ya iya waktu itu kita berpasangan kan jadi kita foto-fotoan tuh waktu naik atau turun kita foto-fotoan ini kebetulan udah mau dekat permukaan jadi nggak jadi rada kelihatan ada sinar ya biasanya sih gelap mesti pakai lampu Yang bawah itu kok sudah ada binatang. ya yang ini binatang ini yang ini Bukan yang kiri yang ini kembang. ya ini sea urchin itu kayak worm ya itu kayaknya sih makhluk hidup ya saya juga bukan orang biologi soalnya Laporan satu-satu atau berapa? Enggak tahu Pak Kira-kira sentimeteran kok semuanya yang kayak fan itu ini koral itu memang segede tangan Kalau yang sebelah kiri itu sebelah kiri itu yang bulat-bulat itu sampai dekat sama ini submersible-nya jadi kita foto-fotoan Pak waktu ya itu maksudnya itu berarti gede dong itu oh ya gede yang bulat-bulat itu gede gede yang ini kan ininya push core-nya kita yang buat kita alat kita itu di kapal ada tren foto-fotoan submersible dari mana mau foto dua di dalam Pak di bawah laut ya dua Pak dua pas lah dua. Jadi foto-fotoan kita jadi selalu kalau turun tuh dua harus ada media harus ada sainsnya juga dan di belakangnya ROV-nya jadi mereka selalu ya saling menjaga lah gitu waktu itu iya saya kan kebetulan di apa di submersible yang media karena waktu itu biodiversitas maunya ya tapi eh, boleh juga ngeliat geologinya kayak apa namanya batu-batuannya itu kayak apa gitu-gitu dan waktu itu saya yang milih maunya turun di mana gitu jadi ya terus ngambil itu juga ngambil sampel robotnya juga enggak itu mah orang lain saya kan hanya nunjuk mau itu
Nah, Salah pencet ya tenggelam. iya, iya. Oh iya, jadi cerita nih waktu baru mau turun, yang drivernya bilang, Marina, ini tugas kamu ya, gitu deh. Kalau misalnya saya pingsan, kamu mesti ini, pencet ini. Minta halo-halo ke sana sana. Dia bilang, oh iya, tapi nggak ingat gitu kan. Itu urutannya banyak gitu. Kan di sepeda ini sebenarnya soal depan Ya, kalau dia pingsan. ada listnya, ada listnya yang ditempel itu enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Suruh diingat aja, suruh diingat. Iya, udah ya. Bilangnya pas mau turun. Pas turun. Enggak. Padahal begitu pilotnya tuh pingsan, dia lebih duluan pingsan. Tambah pingsan. Gak ada panik. Tambah pingsan. Iya, Gila ya. betul. Gila. Ya, jadi yang ini nih, yang di tengah bawah. Jogging di Senayan aja. Enggak mau diajak juga. Aman kok, aman kok. Ya, ngomongnya sekarang aman. Yang tengah itu kebetulan diambil oleh media submarine. Jadi ini pas yang orang yang operator medianya tuh pingin bener ngefoto dia gitu ya. Terus dia tiba-tiba dia datang udah gitu dia nari-nari di depan kita gitu. Jadi aduh, kameramannya udah seneng bener gitu kan. Binatang sih. Bagus banget. Ya Pak, binatang Pak. Itu katanya ada koloninya. Jadi setiap itu tuh ada makhluk-makhluk lain. Jadi Enggak, ini kalau misalkan mereka akan habis. iya, mereka itu Kak setelah agreement itu kayak Itu gitu. yang geographical. National Geographic. Ya seperti itu. Iya, keren-keren kan ya kamera. Yang jelek, Iya. saya sama. Iya. Itu kan Iya. semua. Itu yang ada 3 seperti bulatan-bulatan sekitar yang ini. jangkar itu apa? Ya, di tengah bawah itu. Yang tengah bawah. Tengah Oh, ini. bawah. Enggak, itu kayak apa binatang di air Pak, apa namanya, ubur-ubur. Ubur-ubur banyak itu ubur-ubur. Tapi yang tadi yang luar biasa yang seperti jangkar itu. Iya. Yang tari-tari. Iya, yang ini ya, dia udah gitu warna-warni gitu, bisa ngeluarin bioluminescence gitu, jadi dia bisa warna ya kayak warna-warni ya. Jadi karena tidak ada cahaya matahari. Dia bikin cahaya sendiri. Itu Luar biasa. itu katanya puasa itu luar biasa. Itu katanya di submersible yang lain ya mereka bikin eksperimen gitu, waktu mereka turun udah gitu janjian matiin lampu, dua-duanya matiin lampu. Terus kan di kamera itu binatang-binatang ini pada bikin warna semua gitu. Iya, jadi pada itu canggih banget. Cuman ya itulah. Oke, next ya. Nah, ini di dalam kapal sebelah kiri atas. Di dalam submersible itu pakaian kita apa? Biasa. Oh, nggak pakai Biasa. gitu. Enggak. Nggak ada tabung oksigen. Enggak. Ya, itu udah siap mati. Iya. Aman kok. Tidak sekali dalam kapalnya. Iya. Benar. Tapi memang sempit ya, memang apa namanya itu. Tapi oke kok. Berapa lama tuh kan 7 meter ke bawah? Waktu itu saya 6 jaman. 6 jaman. Makan siang dong. Oh iya, kita piknik di dalam. Iya. Iya. Rasa itu keluar. Enggak Pak. Hanya harus nahan pipis saja, nggak boleh itu nggak bisa. Iya. Ada AC-nya. Ada. Makan. Pak di situ buka sandwich ada. Enggak, karena Mbak Marina tahanan Mbak karena ngopi juga. Tapi kan susah. Jadi boleh tahan itu. Iya. Saya memang secara Pakai pampers ya Pak, nggak diceritain aja. kalau udah ada itu kamu kan bolak-balik Bener. Oh, pakai pampers. Mau renter kalah. Nah, yang sebelah kiri atas itu kita apa namanya biasanya jam 5 sore itu apa namanya science meeting. Yang sebelah kanan juga science meeting. Nah, yang kiri bawah ini nih yang seru. Kapalnya selain canggih tuh kalau bagian makanan tuh lengkap banget. Mohon maaf, balik ke makanan terus. Iya. Iya, ini bagian apa kantinnya ya Pak ya. Nah, ini semua nih yang di bawah itu apa kontainer makanan-makanan itu 24 jam ada gitu. Jadi aduh, benar-benar kita tuh program gemukin badan tuh di situ. Bener Pak. Makanya luar biasa.
Iya. Luar biasa itu. Ya. Makan di omprek gitu. Iya, pakai kayak kantin gitu kan, ngambil sendiri ya. Tapi itu yang itu 24 jam misalnya. Jadi kalau lapar ya. Karena 6 bulan pakai omprek makan. Oh, Apa itu tapi kalau teman-teman Indonesia tuh jam 10 malam tuh udah balik lagi ke situ gitu. Ada yang buka super mie, ya, pokoknya itu udahlah kita ada makan super terus. mie di situ. Kita bawa Pak. Sehingga Nah, diskusi saintifiknya aktif nggak? aktif Pak. Kita Orang kita seru-seru kok. itu lagi Benar, Bagus. benar, seru. Karena dulu zamannya Joko itu sama zaman sebelum Joko itu kalau kita Aruna itu ilmuwan kita semuanya cuma hari ini dolar berapa ya? Karena dia itu dia besoknya kan dibayar dolar tuh sama ributnya tuh dolarnya rupiahnya jatuh loh gitu. Jadi nggak mikir ini aja mikir dolar apa ini. Efisiennya itu kan ada saintis dari luar glowing kan. Ada Pak, saintisnya dari University of Sekarang itu kan maju Miami gitu loh. sama dari Itu Amerika. ada 2 tuh saintis cewek. Yang itu yang sebelah kiri yang ininya Pak, science manajernya, yang sebelah kanan akustik. Ada yang namanya Chandrasa ya? Chandrasa tuh dari Hidros Pak. Oh. Ya, Hidros. Oh, yang motretnya dia. Iya, ini yang sebelah kiri ini Pak Chandrasa nih. Oh, dia yang motret. Pak Chandrasa bukan dong? Chandrasa, iya. Namanya Chandrasa. Chandrasa atau yang ini SO kayaknya, yang ini SO Pak. Maaf. Nah, Pak Chandrasa. namanya Chandrasa. Iya, namanya benar Pak Ya, Chandrasa. itu nama senjata itu. Oh gitu. Iya. Tapi saya beri nama ponakan saya Chandrasa. Ya, itu senjata kan, Pak. Oh gitu. Nama senjata. Iya, Pak. Nah, itu adalah kapal selam yang masuk ke Papua, KRI Chandrasa. kasih nama itu. Oh, bener kan? Tapi sebenarnya nama itu nama senjata itu. Senjata di pewayangan. Kalau saya ada canda mana mang. Ini nggak senjata itu. Ya. Jadi kapal selam Chandrasa lah yang masuk ke Papua, nurunin Kopassus, masuk di laut. Iya, waktu nyusup. Chandrasa namanya. Akhirnya mereka dikasih bintang satu sama Bung Karno. Oh ya, ada dokter Marina. Ya. Nah, ini waktu apa yang kiri atas itu ya, yang kiri atas waktu masih apa ya? Tur ya, masih tur. Nah, ini foto saya di dalam dari dari submarine yang lain. Ini ginilah kita duduk, jadi 2 di depan, 1 di belakang, yang apa namanya, yang driver. Yang di depan kanan itu ya. Ya, ini saya Pak, ini saya. Yang sini kayaknya sih yang baju kayaknya nggak tahu saya atau yang ini. Oh, ini saya. Jadi ini waktu udah selesai. Banyak makan gitu. Iya. Iya Pak, benar, gemuk. Ini gemukin badan banget. Ini udah lega, udah selamat. Iya. Jadi ini apa namanya, yang drivernya di submersible, dia itu orang dari Inggris, apa namanya, Navy-nya Inggris. Kemudian yang sebelah kanan itu yang tim media. Ya, ini waktu kita lagi nunggu untuk diangkat ke kapal kembali. Oh, boleh tahu mereka gajinya berapa? Nggak bilang nggak nanya Pak. Tapi Tapi masuknya dari berapa job gajinya? dari atas Pak. Dari atas. Dari atas. Ini dari Pak, dari atas yang hitam-hitam ini. Di itu. Satu kali layas. Iya, hariannya. Nggak tahu ya. Mahal banget. Dan Kemarin gini aja Pak, Iya. waktu kita kerjasama dengan Telkomsel itu ada swasta itu 1 hari Berapa? 5 Rupiah. Iya. Bersih. Kan makan tidur gratis. ya udah nutup ya. Makan tidur gratis sudah. Bukan Enggak, nutup itu dulu tidak kan sih. kegiatan itu sebulan. Ada kayaknya Baru saja. yang gitu tuh, yang kayak yang biasa di kapal selam, yang buletan itu, yang buletan. Oh enggak, ini waktu pas kontrak untuk Telkomsel kan? Iya, orang kitanya. Iya, semuanya orang Indonesia. Wih, gede juga dong. Dia ada swastanya, oksigennya. ikut tuh. Iya, ada oksigennya sendiri Pak. 5 juta per day. Kalau yang impor itu kan bayar dolar kan dulu tuh. Pokoknya ribut aja di kapal tuh ribut. Kurs berapa? 5 juta. 5 dolar. Per jam ya, per jam. Per day 6 dolar. Hari ini nyelam 6 jam. Dolar.
Ini kan Oh, pakai enggak. dia bergerak sendiri kan? Pakai baling-baling Ada untuk baling-balingnya. bergerak. Tapi kalau turunnya itu loh tadi pertanyaan. Itu air atau angin gitu. Mungkin air ya Pak. Air biar Per hari kalau per dia kalau senior kalau kan kayak itu 120. saya lupa nanti mungkin Ini berapa lama? teman-teman dari PFR Dari bawah ke atas sampai ke dalam sekian pelan gitu. ya pelan-pelan Pak. Dan nggak itu kok kan kita kan mesti kalau kalau kita diving kita mesti equalize. Ini enggak. Enggak ya. Semangat sistem kompresinya. Iya, canggih banget. Berapa lama dari permukaan ke dalam 17 meter? 1 jaman kayaknya 1 jaman. Lambat Pak. Iya. Dari jam tertekan dia awal. Ya, yang tengah itu ya apa maksudnya ada apa kepiting sama sponge. Nah, foto. Di gram 700. 600-an. Oh itu masih ada kepiting. Ada, ada. Itu cuma Oke, jadi ini berbagai macam link apa ya? Link mengenai ini gitu. Tapi ini yang bagusnya, oke, ini ada bisa di itu mungkin ini ya. Ini seru deh. Coba, ntar saya scanning. Itu acara apa? Jadi setiap kali habis mendarat, setiap habis leg itu ada paparan di universitas Pak. Yang pertama di Unsia, terus yang kedua di Andalas di Padang, yang ketiga di UI tanggal 9 yang lalu. Nanti di Unsrat Pak di UI tanggal 9 atau pokoknya minggu lalu lah Pak. UI-nya di mana? jurusan apa? UI-nya di mana ya? Nggak tahu. Bukan. Itu bukan sampai nggak tahu yang tahu. Itu yang Banyak kelautan tuh ada di sini mereka. Gimana? Nah, ini waktu setelah leg 2 ya. Jadi bukan saya. Ini saya ingin kasih lihat aja ini video. Kebetulan yang kalau leg 1 tuh videonya nggak ada Pak. Jadi mohon maaf ini saya kasih lihat yang videonya yang untuk leg 2 aja ya. Nah. Itu kapan ya? Boleh Maya bagi. Ya Pak. Ada satu pertanyaan dari saya. Manfaat apa yang Anda artinya manfaatnya ada dua, sampai ke ilmuwan dan ekonomisnya ada nggak? Pada saat ikut itu berapa biaya? Oh, apakah free atau bayar? Kalau bayar, kira-kira balance antara ekonomis dan biaya. Itu aja Mbak. Dijawab ini boleh. Boleh ini. Oke. Boleh Pak. Oke, ini pakai suara ya. Ini promosi mengenai itu Richard Attenborough tuh. Ini mengenai itu dulu, nanti ada videonya mengenai leg 2. Sir Richard Attenborough. Oh yang bikin itu film? Film-film National Geographic. Sir yang jadi itu tuh. Iya. Udah 90 berapa? Iya. Ini yang punya Ray Dalio. Nah, itu dari mana? Amerika Pak. Amerika. Filantropis. Iya, filantropis. Ini banyak. Ini juga Vincent Perebot, ya. Scientist. Dulu saya apa sih? Jualan timah. Hedge fund itu Pak. Hedge fund. Jualan ikan. Enggak lapor. Saya di kerajaan Pak. Ya. Ya mungkin dari ya. Oke. Ini yang apa? Oke, ini untuk yang leg 2 di daerah Barat Sumatera. Itu banyak sekali diving area di situ karena memang biodiversitas apa ininya, apa namanya? Fokusnya. Kalau daerah Indian Ocean itu nggak orang nggak pada diving. Kan harusnya Dalam sekali. Ya. Jadi orang ya kalau sih. Ya. Kalau wisatawan bagus dari sih. Ya. Surfing.
Iya, Kalau survei ya, kalau diving enggak. Ya. Kalau diving bisa gitu. Yang buat planning setiap darat itu siapa? 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 Ya, yang ide siapa yang mendesain trackingnya. Proposal Ya, kita. proposal itu Kita mintanya iya, ke sini. Iya. itu langsung. Tapi emang nego ya, nego dengan waktu, dengan peralatan yang ada, gitu mesti. Nah, berarti proposalnya mana? Oh ya, ini proposal orang-orang periset yang itu yang itu. biayanya dari mana? Biayanya dari Ocean X, Pak. Kalau Oh. saya sendiri nggak bayar. Jadi Dan dari Indonesia BRIN atau kayaknya, dan dari BRIN. free, tidak ikut maling. BRIN juga kayaknya deh. Nggak, Itu nyumbang nggak, apa? nggak tahu Bapak bayar apa. 70%. Green. Green. Nggak ada hari lah. Itu Apa? jadi lagi dada. Iya, gitu. Kalau iya, jadi ini dia biodiversitas gitu. Ini di Indonesia ini. Di Indonesia. Mereka di Lake 2 ini mereka bisa ngelihat ikan paus lagi migrasi. Comeback. Nggak tahu lah, pokoknya yang paus saya nggak ngerti. Yang Australia kan? Ya, jadi mereka pakai kapal, helikopter ngeliat-ngeliat, oh lagi migrasi nih gitu. Canggih. Itu kalau saya kepala beri wakil keluar tahu 13 orang. Iya, tahu harusnya. Kalau Kan SK kan ada SK-nya, oh Pak. iya, pulang di sini dipanggil, silakan bagaimana pengalaman Anda? Nggak ada ya? Ada belum, Ya Pak? udah, Gimana iya. Gimana Makanya itu kejelian sih. GTAS itu nanti tinggal. Karena ini di kan apa ya? Yang ya. Terus ngapain dia? Pengelola armada kapal. Oh, Nugroho itu. Ya. Ada itu tuh Mas Adi sama Mas Hendra tuh lagi on. Wow. Iya, itu canggih ya. Bukan main. Iya tuh. Paus tuh ya. Iya. Ini berapa kilo dari pantai? Di dalam Prisma Akrasi Pak, antara pulau tadi kan ada pulau apa tuh? Pulau Mentawai ya. Di situ Pak, sekitar situ. Nggak jauh-jauh kok dari Indonesia. Pak dari bawah ada Putra. paus yang terdapat. Iya, di bawah. Ya. Iya. Tuh, jadi apa namanya lighting lampu-lampunya tuh benar-benar dibuat kayak di film-film. Star Trek bener. Jadi mukanya kelihatan semua ya kayak gitu. Ya, oke. Jadi itu. Kayak itu bisa disambungin ke Siti Anda ya. Kita maksudnya ya. Jadi agak diprovoknya bagaimana? Ini makanya diversity kita itu. Makanya Mas, tadi kan ini bulan ini kan mereka mau ceramah di sana kan? Bulan Sekarang ya. Iya di sana. Di Unsrat. Manado kan? Iya, ya, Pak. Mau sana. Oh, Ocean X. Ya. Sana. Iya. Apa sama? Iya. Bisa ketemu sama Itu lagi di email. Iya. Lagi di email. Saya rekomendasi. Ada Lewis. Iya. Nah ini nih Pak, ini seru nih. Ini James Cameron mau ada acara di National Geographic. Sebentar ya saya. di dunia. 15 tahun ya sama Susi. Nah ini nanti bulan September kalau nggak salah mulainya. Oh maaf, mesti ada ini dulu. Oh ya, udah. Ini trailer untuk bulan. Udah. Ini jalurnya harus ilmuwan ya kalau ikut ini. Anak muda juga bisa. Tuh, jadi oleh James Cameron. Anak muda, mahasiswa. Ya kan Bang Rina ya? Mahasiswa kalau mau ikut boleh kan? Boleh. Generasi muda. Oh ya. Berarti saya bisa dong. Bisa. Cuman nggak tahu tinggalnya. Pinter bikin filmnya ya. Iya, canggih Pak. Media canggih. Iya ya, James Cameron. Iya, James Cameron. Ya. Nah, nanti di National Geographic itu Agustus tanggal 18. Jadi nanti itu.
Marina Di keluar. National Geographic ya. Marina keluar ya. Enggak, ini khusus mengenai Ocean X. Nah, ini kan gambarnya mereka gini. Iya. Iya. Penontonnya bola aja. Eh, Iya. baik, kalau begitu coba lihat. Oke, jadi ini ada beberapa apa namanya link yang lain. Ada press conference-nya waktu itu sama Pak Menko. Halo. Tapi bisa dilihat nanti apa dan lainnya juga ada acara di Art America juga gitu. Jadi banyak sih. Nah, kalau yang sebelah kanan ini proyek-proyek yang pernah dilakukan oleh Ocean X itu dia udah ke macam-macam daerah deh. Apa lokasi dari Antartika sampai Saudi Arabia gitu. Banyak. Oke. Mana ya? Maaf, ini nggak bisa. Oh, oke. Dah, sip. Terima kasih, Pak. Karena Maaf, lama. kita masih punya waktu setengah jam. Waktu mau dijawab pertanyaan Pak Koco tadi. Iya, Pak Coach yang apa ya? Duitnya berapa? Duitnya berapa? Apa hasilnya buat Dokter Marina Jadi sebagai saintis apa keuntungannya dia? iya. Inilah itu, silakan. Iya, pengalaman pasti. Ada Iya. Pengalaman sih pasti luar biasa Pak ya, itu once in a lifetime gitu ya. Itu Nggak dan ternilai. iya dan apa bisa mengalami apa ikut akuisisi data dengan peralatan yang canggih-canggih itu juga itu juga apa dan udah gitu dapat data yang misalnya yang dari apa ya batimetri dari Google Map itu kita bikin apa namanya validasi revisi itu juga menarik banget gitu. Jadi kayak misalnya ada kita ke daerah mana ya dari Google Map itu bilang, ini kayaknya ada gundukan nih mesti hati-hati kan kan apa namanya mendangkal ya gitu mesti hati-hati. Jadi, tapi waktu diambil pakai akustiknya mana ya kok nggak ada jadi sampai sampai selesai dipetain itu ternyata nggak ada. Google dari biasanya dari altimetri data altimetri jadi kan memang ada kesalahannya ya jadi kita ngebetulin data jadi sebenarnya nah kalau yang mendangkal gitu kan nggak baik buat pelayaran nah itu jadi kita akan kontribusi lah dengan untuk pelayaran di Indonesia juga. Nilai ekonomisnya ada nggak? Ekonomi Ada nggak? panjang kali ya. Tapi kalau secara nasional, dengan ini itu sama bisa mengalahkan bahwa Bollywood ini punya nilai ekonomis itu maksudnya. Ada nggak? Yang nggak langsung Pak. Indonesia apa? Nah, itu Iya itu apa ya yang kan balik lagi ke yang peta batimetrinya kita bisa klaim kan ada ini nih UN Decade of Ocean Science itu rencananya goalnya itu di tahun 2030 itu 6 tahun lagi itu memetakan seluruh seluruh seafloor dunia. Nah itu kita sumbang banyak kalau uangnya nggak tahu berapa banyak tapi ya itulah kita sumbang ini loh daerah Indonesia kita bisa menyumbangkan yang dulunya nggak ada sekarang ada gitu kan. Terus yang tadi yang Pokmar itu bagian gas field itu untuk negara mungkin bisa daerah untuk apa potensial eksplorasi minyak dan gas. Saya bantu. Makasih Pak. Ini ada yang disebutnya beneficiary. Dan ada juga karena sebenarnya tugas negara. Suatu juga negara. Misalkan batas wilayah. Ada kontinen. Harus investasi. Nah di sini kalau kita lihat beneficiary seperti itu tadi ya kita paling sebutkan. Ya ada beberapa data yang seperti itu memperkaya. Karena kalau nggak negara yang melakukan itu nggak ada. Makanya begitu terseok-seok karena negara tidak investasi. tapi kenapa mau nuntingin ke sana? Kapan kau nuntingin ke sana? Malah nih mantan. Jadi ada unsur beneficiary. Simpel aja. Tadi Pak Asep bicara, saya bisa menambah landasan di Indonesia seluas Pulau Madura. Pertanyaan, ada berapa lagi? Banyak kan? Ya, banyak. Harusnya itu dikerjain pemerintah. Ya. Laporkan ke negara. Kenapa? Apa buktinya? Itu kalau Anda punya landasan dapat 350 mil, di atas air, di dalam air, di dasar laut, di bawah laut itu punya kita.
Tapi kan nggak bisa Pak, sekarang kan pada miskin, nggak bisa makan, bisa. Perlu makan gizi itu kan ya. Ya kalau Anda nggak kerjain ini, Anda nggak punya aset, ini kan aset. Ya. Ini yang orang nggak terus suruh swasta. Nggak bisa lah. Salahnya di mana salahnya? Jokowi. Salahnya. Kamu nggak bisa bikin program nasional selesaikan landas kontinen. Kalau saya dari kemarin itu dulu gitu maunya. Yang di mana? Utara Papua. Ya. Itu berapa hari layar? Kalian 100 juta, berapa hari layar? Kemarin hampir Nggak targetnya Tapi kan itu sebenarnya udah mulai dipetakan kan. tapi kan belum lapor PBB. Saya belum lapor PBB kan? Belum, karena itu tidak gini Pak. Kalau yang di utara Papua itu tidak sesederhana dengan yang di barat utara. Karena di sana kalau ketemu dengan Itu negara-negara bahasa ilmiahnya. Sekarang bahasa tepat, selalu tepat. enggak itu enggak. 350 meter, kilometer, mil. Ada Polinesia Pak. Jadi kita harus rundingan yang Selain itu kan ada lagi beberapa kan? Ada. Maksudnya itu di program nasional Pak. Iya. Oh. Ini kan yang Itu pemerintah yang taruh duit. Terus Itu yang baru saja bekerja. Nanti hasilnya itu BIN itu bawa ke PBB gitu kan? Iya. Itu faktanya itu kagak dikerjain. Iya. Ya. Gitu itu. Ada dari gitu kan? Jadi kalau ada ya Pak ya, jadi kita tuh punya selain 2 mil, kita berhak sampai 350 mil. Syaratnya secara ilmiah dia sedimennya Membuktikan bahwa menurun. landas kontinennya nggak sebetulnya betul itu. Cuman sekarang yang Mbak Marina ikut itu kita pegang datanya enggak, itu pernyataannya. Di Indonesia, Pak? Ya, Ya. maksud saya itu kalau cuma ikut-ikut dan ini kan mereka yang ngerjain. Kalau datanya di mereka ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain itu sebetulnya. Jadi kalau karena terlibat terus kita sekarang punya kopiannya, itu bisa kita pakai untuk penambahan tadi. Itu Pak. Datanya nggak boleh ke luar Indonesia. Datanya nggak boleh keluar. Nggak boleh. Jadi mereka itu nanti kalau misalnya udah benar-benar serah terima gitu, mereka harus ngapus datanya. Harus ngapus datanya. Terus kita Kopinya hanya di Indonesia. Gimana Mbak? Oh iya. Ada agreement data, jadi data Indonesia harus kita di Indonesia ada perjanjian kerja. Ya. Mereka Waktu akuisisi iya jadi itu, tapi nanti mesti dihapus. Itu perjanjian khusus atau mengikuti Ada di undang-undang. Data agreement. Dokumen internasional. Data agreementnya ini gitu. Ada di undang-undang kita. Wajar di Indonesia itu seperti itu. Iya. Ada di undang-undang kita, ada di agreement kita. Iya. Ya udah. Ada Pak. Iya. Pertanyaan kedua, begitu dipegang di Indonesia siapa yang megang? BRIN Pak. BRIN. Ya, oke. BRIN punya pusat data nggak? Nah, itu ada sudah Pak. hilang. Ada. Insya Allah. Ada Pak. Ada Pak kemarin apel ngomong aja. Nah, karena kan hasil riset ini apel langsung apel gitu. Langsung dengan apel langsung bisa jadi gitu. Enggak, maksudnya mereka punya satu data, kumpulan data. ini di mana? Namanya Di pusat data kalau nasional. Nah, karena itu kan banyak manfaat untuk yang lain kan. Kalau misalkan BIJ untuk batas wilayah, kan untuk yang tadi karena ada kandungan apa kan harus dianalisis apa ada emas ada enggak kan mungkin Iya. Kan itu ada ya. Ada. Jadi kita semua ada wajib serah lapor gitu ya. Jadi dan data itu semua dimasukin di repositori ilmiah nasional. Itu nanti dimasukin di situ. Kebetulan yang kemarin waktu Retno ke Malaysia kan ngomong soal batas. Karena saya masuk timnya di batas wilayah. Pasti nggak tahu ya. Diplomat kita pada kalau Tahu, anak saya tahu dari hukum perjanjiannya lah. enggak Pak, maksud saya diplomat kita ini tidak bersinggungan dengan substansi kayak aset. Sehingga delegasi kita kalau diplomasi nggak kayak RRT China itu ngeluarin satu word aja gimana gitu ya. Bukan buat tanya anak saya. Karena anak saya bidangnya hukum laut. Batas. Kalau dengan Malaysia itu yang belum beres yang di darat, yang di Kalimantan. Ya itu masih ada 9 itu masih belum beres tuh, yang di utara dengan yang selatan. Kalau Singapura udah beres. Sudah Pak. Karena lama ditunda. Saya sama Pak Ido itu pengalaman. Kalau udah di luar, berhadapan dengan KBRI, wah itu bulatnya. Tapi itu tergantung presidennya. Kalau presidennya nggak usah gini ya. Iya. Pak SBY gitu, dia sebenarnya kan ininya misalnya
one million friends is not enough, one enemy is more than enough gitu loh. Jadi akhirnya kanan kiri oke. KKO ya. KKO. Saudara gini, oh iyalah. Saudara ini, oh iya. Enggak, this is my position. Sekarang lebih lagi. Prabowo lagi. Kita harap Ya, Oktober. Oktober. Dia masih akan tekan. Undang-undangnya udah. Ini tinggal direkam kan? Nadira mau nanya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Nadira. dari audiens, silakan. Nadira udah mau Bu Nadira, Adi ngambek dia nambahin. silakan. Siapa yang mau nambahkan ini? Pak Adi dari PAKN. Siapa? Mungkin mau ikut jawab, bantu jawab mengenai data, Mas Adi. Atau biaya itu tadi saya juga. Oh biaya ya. Ini beliau yang mencari izin-izin untuk Ocean X ini berlayar tuh Pak Adi yang mengurus. Pak Adian, Pak Adi. Pak Adi bisa ikut dengar? Pak Adi, Mungkin ya, juga mungkin sih. itu passionnya nggak kurang. Cuman ikut Nanti apa namanya? Pak moderator. Kenapa? Pak sama Pak. Saya itu ceritanya Bu Marina ini, kerasnya bukan ahli geologi, nggak ngerti lagi bedanya tanah ombak. Yang paling menarik buat saya itu bagaimana dia tadi bikin program penelitian tadi yang itu bisa menjadi promosi buat bisnisnya dia. Bikin mau undang siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Ocean X ya. Itu ada berkaitan. Kalau penelitian kita juga dibikin kayak gitu, sehingga bisa dijual. Misalnya penelitiannya yang memfoto ini bukan bebas, bukan sekedar staff bebas ya. Masuk di sana ya. Tapi ada fiksi nur. Iya, ya betul. Agung Bramantio mungkin beda. Betul. Kemudian ini tidak hanya jadi hasil penelitian, tidak cuma jadi paper, tapi juga jadi film. Tidak tahu apa. Nah itu bisa. Nah kenapa misalnya penelitian kita nggak tahu penelitian dari mana? Itu Hanung Bramantio yang bikin filmnya, kemudian sana Afif Sinur yang bikin ini atau siapa sudah berkait. Kemudian ngundang selebritis juga ke situ kan. Nah kalau tampang gua ditaruh situ kan kurang menarik. Tapi misalnya tampang siapa gitu sih, Mbak cewek apa yang keren-keren di dalam film kita kan menarik gitu. Marina juga menarik pada saya. Nah ini kayak gitu mungkin perlu dipikirkan. Gini, saya jawab ya. Dulu saya sama-sama Pak Wendy di Ristek, di pemberdayaan pemasyaratan kita. Modus itu kan ingat, kita kan pernah kerjain siapa di si Peggy. Ya waktu itu kita bikin. Ya kan, kita tahu mengkomunikasikan kayak begini itu nggak mudah. Tapi aktivitas. Buat saya sih barangkali proses ya. Proses begini. Buat saya ada di Dr. Marina yang sebenarnya share dengan passion seperti itu. Bayangkan sih. Saya yang awal-awal ke kapal Lekorol ini, Prancis ke Laut Banda, itu isinya kapok, jadi kapok gitu. Ada Baruna Jaya, ya sama lah ya. Tapi dengan mereka seperti itu, ada keingintahuan dan sebagainya itu tadi ada diskusinya, itu tak boleh maju. Nah, kebetulan kan kapalnya dimiliki orang buat berduit. Jadi tapi orang berduit ini juga nyaruh uangnya dengan harapan bikin filmnya pasti dia untuk bagian kalau si apa tadi kita film begini pasti dia untuk bagian komisi atau berapa persen itu. Jadi itu mungkin at the end of the day kalau dihitung plus minus uangnya, oh nambah uangnya bukan dari dia spend $1 juta, jadi dia spend $2 juta. Ini justru poin di sini tadi saya share sama Pak Ido. Ini kan ada Jawaya nih, CTI, orang yang berinisiatif, bisnis model, sangat dibuat. Jadi ya menginspirasi lah. Tapi kan kita kerjanya tim ya. Si birokratnya masih payah katanya ini surat aja nggak kelar sebagainya. Kalau ini kan terlepas dengan birokrat. Di kita yang banyak duitnya itu terlepas, ini tetap ada izin-izinnya. Ya izin-izinnya kan belum ada. Tapi kan dalam awalnya kan dia konsep berbisnis. Sehingga izinnya saya dapat negara. Kita punya kita semua. Jadi begitu. Mau dimusik geografi,
Terus jawabannya, nggak boleh. Kalau kita mau promosi pariwisata kok. Ini kan berbeda nih. Nggak serbin. Karena nanti ikan nari itu bagus, masuk geografi gratis. This is from Indonesian Island. Itu jadi duit Pak. Sandi Uno seneng. Ini Sandi Unonya nggak bisa sabrin, nggak usah ngulang direct. Apa? Iya, nggak usah harus terima duitnya direct, tapi kan impact. Nah, tapi kalau kamu bikin semua kan, ini saya ngajak wanita ke sini, itu kan malah terus dia. Wah, iya takut. Takut benar. Takut tuh bosnya gitu. Gimana Pak Paswin? Ingat ya, pada 30 tahun yang lalu barangkali ya, ada Navy Hydros itu ditangkap. Ada apa? Iya. Rusia itu, data Rusia. Laut. Oh ya. Atau di undang-undangnya ada sebagainya. Kemudian kalau masalah overstay ditangkap itu membocorkan rahasia negara kira-kira begini. Tapi dengan kita, dengan Pak Isro, dengan negosiasi memperlihatkan ini teknologi kayak gini nih. Itu udah bangunan dia. Tapi ketakutan masih ada lah ya. Sekarang ada database itunya. Data di negara. Itu masih pakai referensi data Belanda. Itu makanya tadi tanya aku Marina katanya ini datanya itu di kampus dimusnahkan. Ada nggak orang yang mengaudit bahwa datanya betul-betul dimusnahkan? Bisa. Tidak. Sebelum itu tidak ada transfer ke tempat lain. Atau ini datanya cuma di sini loh ya, tertutup nggak ada. Jadi ada metadata yang paling nggak bisa diakses. Oh ini ada data ini terus bisa diminta kayak gitu. Apa udah dikirim? Saya datanya udah dikirim dulu kepada untuknya saya sebagai balik lagi. Ini saya fisik dalam itu karena nggak sejauh itu. Jadi cukup dengan gentleman agreement. Oh, yang saya saling percaya. Nggak ada alat untuk langsung di elektromagnetik langsung rusak semua data yang ada di server nggak seperti itu. Jika sama seperti kita coba makin WhatsApp kita hanya agree berada pada condition. Ini kan gini, jadi maksud saya gini, kita kan nggak saling nggak kan banyak nih pasti ya, data sangat banyak lah. Ya kan. Terus kita tahu mana yang levelnya konfidensial ya. Pokoknya begitu sampai udah masuk dari taruhnya di kita. Misalnya kan dari mati berat tadi ada bagian-bagian yang tidak sensitif, tapi bisa dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan gitu Pak ya. Nah kita kan begitu pokoknya udah ada, kalau enggak pidana udah ya kan kamu itu diapain ya kan diapain juga makanya Agustus keluarin Agustus saya untuk jujur satu aja ini gue yang dorong nih Joko tahu nggak nih Pak ini udah satu buat Pak Luhut saya tahu aja kalau Pak Luhut bagus ini mana sebelum baru aja bubar kita bikin 3 buku ini Pak ya saya tahu nih cuma ada buku ini tuh ada punya buku lain lagi nggak teks punya buku lain nggak? Yang baru aja ya. Terakhir ini Pak. Ya maksudnya nggak ada yang lain sih kan? Yang banyak fotonya yang Broyono kan? Siap. Maksud saya bikin Pak ini Mas Aswi. Kan udah bubar kapalnya kan? Kan bisnis. Kamu kasih kapal antar kan ya? Enggak ada. Saya yang PT PSW. Yang terakhir Ilyas. Ya di sini penantangan siapa? Ilyas. Ini saya kita karena Pak Luhut bicara. Mas, kita udah bikin ini. Apalagi harus dilakukan. Iya, itu loh yang jadi belakang mungkin tulis dalam bentuk novel terus diceritakan. Kalau ditanya tadi Pak, Dedi tanya, udah tahu di mana sih di mana? Kau nggak tahu. Iya, tapi kalau di sini ada data ini, pernah survei ini ada semua kan? Ada di sini. Cuma survei itu datanya di mana? Itu kan informasi Pak, bukan data. Iya, saya masuk kegiatan Bangsa Jaya selama 3 tahun. Kalau yang saya tanya itu datanya di mana? Di mana? Bisa saya tanya aja, saya berkali-kali tanya. Dan itu selalu kita nggak tahu. Kalau data hasil Bangsa Jaya waktu tahun 2020 itu kita digitalkan semua masuk ke Indonesia Pak. Ada tapi itu saya bubar kan? Indonesia di sini sekarang Atau dibatin aja sampai bulan. Atau ditutup dulu.